Jumpa lagi di channel kami Genji Garden Purbalingga. Pada video kali ini kita mau mengulas habis tentang seputar bahan bonsai jenis loa. Apa yang nanti kita lakukan dan apa yang mau kita potong atau rapikan, program selanjutnya apa. Ikutin terus guys keseruan kita untuk memprogram bahan jenis loa masih di kediaman markas besar Genji Garden. Kebetulan hari ini kita tadi udah berburu bahan bonsai loa di kebun. Ini hasilnya, kita lagi merapikan loa. Kita cari karakter, sebenarnya ini tidak karakter guys, ini kita mau budidaya saja, bikin panjang-panjang untuk nanti diprogram ulang suatu saat ketika udah berakar. Ini sedikit informasi kalau sahabat bonsai yang belum tahu, ini jenis tanaman loa itu bisa untuk dijadikan bonsai, dan dengan ciri-cirinya daunnya kayak gini guys, hijau muda atau hijau tua, panjang, lonjong kayak gini, dan batangnya pun lentur bergetah. Ini bisa diperlihatkan kayak gini batang, dan sangat mudah untuk cara penanamannya guys. Seperti anti putri dan sayap, tinggal tancap media pasir, tanah campur sekam mentah atau air pun hidup. Dan kita ini hasil kita udah merapikan kayak gini guys. Kita rapikan, bikin ukuran satu rokok, satu jari untuk kita budidaya di lahan. Nanti ketika udah subur, udah berakar, kita pecah batang atau program untuk selanjutnya kita bikin bahan bonsai guys. Dan ini juga udah kita pola pilih seperti biasa. Ketika penanaman di kerat-kerat bawahnya melingkar, supaya apa, udah pada tahu ya guys, supaya nanti bisa mudah untuk keluar akarnya ketika kita stek itu. Banyak hasilnya udah kita bikin ini untuk diprogram, dan kita pun hari ini mencoba dengan cara seperti biasa, pecah batang dibikin 4 kayak gini. Mau eksperimen jadi atau enggak kita belum tahu hasilnya. Kalau kemarin kita bikin dengan bahan sancang dan anting putri, kita jadi, walaupun jadi, ini kita pakai eksperimen bahan jenis tanaman loa guys. Bikin begini, hasilnya kayak gimana nanti kita bikin di video selanjutnya. Nih guys, hasil stek batang loa umur kurang lebih ini hampir 1 tahun. Akar sudah sangat kokoh, rimbun, batang pun segede nih lengan nih guys. Perakaran sudah sangat mantap. Mau lanjut kita program, tuh bisa diperlihatkan ini akar hasil stek udah bagus, kokoh, sangat subur, rimbun, batang segede lengan. Jadi untuk para sahabat bonsai di luar sana yang mau coba budidaya atau memprogram bahan bonsai jenis loa, sangat mudah caranya. Seperti pada video kami sebelumnya tentang masalah sancang dan anting putri atau waru, ini sama halnya karakternya guys. Tinggal tancap, insya Allah 1 minggu keluar tunas, sangat subur, media air pun hidup. Ini buktinya kami sudah memprogram menyetek 1 tahun lebih, kurang lebih lah 1 tahun, hasilnya kayak gini guys, sangat subur. Ini baru saja kita rapikan, kita gorok dan kita catok. Ini hasilnya untuk kita program selanjutnya. Dan di sini pula bisa diperlihatkan ada bekas guratan kawat yang udah ketimbun, kita udah lepas, kita rapikan, mau
kita program ulang. Ini hasilnya kayak gini. Mau bikin gaya formal bahan bonsai jenis loa guys. Tuh mantap akarnya tuh. Untuk video kali ini masih di sini mau kita memproses bahan tanaman jenis loa untuk diprogram akar setelah melalui proses penyetekan batang kurang lebih sekitar 1 tahun. Udah sangat subur, akar tadi udah kita perlihatkan muter, mantap sekali karena ini kita nanamnya itu di ember guys. Ini embernya yang kita dulu untuk nanam, otomatis akarnya pun muter itu. Mau dirapikan akarnya dan diprogram ulang untuk dibikin gaya formal, dan juga sekalian ganti media biar kesuburannya lebih maksimal guys. Tuh masih di markas Genji Garden dan eksekutor kita Bang Eko, sang programmer akar ya. Dan ketika akar udah agak panjang jangan takut untuk memotong ya guys, karena akar udah sangat kayak gini mumpuni, jadi dipotong press pun kita berani karena tingkat kesuburannya udah maksimal. Bila diperlihatkan, bisa diperlihatkan dulu nih Bang, bentar-bentar itu atau sedikit ya, biasa media. Ini kita kasih media dulu dan di bawahnya dikasih tatakan seperti biasa kemarin pada video kemarin. Ini polybag yang diisi tanah. Untuk apa nanti tatakan ini supaya nanti akarnya nggak lari ke bawah dan larinya ke samping-samping untuk menimbulkan kesan kayak gini guys, mencengkram kayak gini. Ini prosesnya kayak gitu, tadi udah dikasih tanah, bawahnya udah dikasih tatakan polybag campur isi tanah, langsung masukin dan ditata akarnya langsung. Ini proses program akar bahan bonsai jenis loa. Memang bisa dikatakan kalau bahan jenis loa ini sangat mudah ditemukan guys, bahkan kita cari gratis pun bisa di alam liar, di kebun, di sawah atau di kali banyak ditemukan. Tapi jangan salah guys, ketika kita melakukan proses pemrograman yang bisa dikatakan ini barang nggak terlalu ada nilai jualnya, tapi ketika udah melalui proses pemrograman insya Allah ada hasil guys, dan ada nilai jualnya lumayan pula. Makanya jangan meremehkan bahan jenis bonsai yang ada di alam sekitar kita, walaupun gratis tapi kita program guys. Begini kita timbun tanah untuk menghasilkan karakter apa akar bisa dengan nanti kayak gini guys. Hasilnya kita tunggu kurang lebih sekitar 1 tahun lagi. Oh, 1 tahun kelamaan ini Bang, paling enggak setengah tahun kemungkinan udah tambah subur dan akar pun udah tambah mantap itu. Tuh hasilnya gini guys, setelah kita tanam atau kita ganti media udah kokoh, jadi hasilnya kayak gini. Potong tuh, ini gaya formal. Kita campur di atasnya pasir malang guys, untuk apa? Menimbulkan kesan lebih rapi saja ketika dan kita siram nanti
tanah nggak berserakan, juga tampilannya mungkin akan jauh lebih indah dan bersih ketika kita pakai pasir Malang gaya formal. Nanti ketika udah kayak gini, kita isolasi dulu di tempat yang teduh. Untuk apa? Supaya bisa beradaptasi dengan cepat, kesuburannya jadi lebih maksimal. Itu. Sekian dulu guys video pada kesempatan kali ini. Tadi kita membahas seputar bahan bonsai jenis tanaman loa. Kita tadi udah potong-potong berburu bahan loa juga. Kita program ini juga tadi ada kita yang mau kita budidaya dan juga kita langsung pecah batang dari 4 pun ada. Nantikan video kami selanjutnya untuk hasil programan akar loa ini dan yang tadi kita pecah batang dan budidaya loa di kebun nantinya. Dan jangan lupa nanti like, comment, share, subscribe channel YouTube kami Genji Garden Purbalingga, channel yang masih membahas seputar dunia perbonsaian guys. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Akhir kata, salam sanopi, salam bonsai mania, salam dari kami Genji Garden Purbalingga. Bye bye.